Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kita berempat lagi sedang ada di IMS, Indonesia International Motor Show. Kalau boleh jujur, katanya CF Moto 450 SR ngadain test ride motornya. Tapi ketika gua lagi lihat di petanya, di sini kok nggak ada ya tulisan CF Moto? Atau emang dari hari pertama emang nggak ada? Mengecewakan. By the way, ketika kita masuk, ini dia suasana ketika teman-teman memasuki IMS Motor Section. Nah, pertama kali gue masuk, gue langsung kepincut untuk ngeliat merek Benelli, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa ngeliat Benelli TNT 249 yang mengeluarkan suara moge, tapi dia cuma 2 silinder. Gila nggak suaranya? Tapi untuk harga sendiri, kalau menurut dari Auto.com ini di 58 jutaan. Kalau misalkan dari situs resminya, ini kurang tertera ya. Gue kurang tahu kenapa nggak ada tulisan harganya. Dan di sini gue juga baru tahu kalau misalkan Benelli itu produk-produknya pendek semua ya buat gue ya. Kecil banget motornya. Gue pikir bagus, gede gimana gitu ya. Ternyata kecil banget. Bisa lihat nih. Aduh, ini motor buat keponakan kecil gue. Kecil banget. Motor yang bagus di Benelli yang gue lihat cuman satu, yaitu Imperiale 400. Menurut gue menarik. Motor yang bisa dilihat besar dan memberikan kesan klasik. I love classic motor. Lanjut, di sini kita langsung ke Honda. Dimana di sini Honda memperlihatkan Honda e-teknologi. Dimana di sini Honda memperlihatkan motor listriknya. Di sini kita ada IM1E Plus dan IM1E. Apa bedanya? Cuma ada rak doang kalau yang plus. Kalau yang nggak plus atau yang standar nggak ada rak. Udah, itu doang. Spesifikasi mesin semuanya sama. Nah, di sini juga Honda memperlihatkan motor listrik tapi masih prototype, teman-teman. Gimana teman-teman? Bagus nggak? Kalau menurut gue sih ini bagus sih. Apalagi kalau misalkan bodinya udah mulai sebesar NMAX atau Honda ADV kurang lebih tapi listrik, dia tertarik. Dan bisa sampai 120 km per jam, gue sangat tertarik. Lanjut, di sini ada Honda Rebel 500, motor impian gue sebelum gue mau ke X-Max, teman-teman. Yang ternyata Honda Rebel nih nggak terlalu besar seperti yang gue bayangkan ya. Nah, di sini juga stop kontak Honda Rebel 500 udah digital, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah motor cruiser modern. Dan di sini juga ada CB 650R. Ini adalah motor naked dengan 4 silinder. Aduh, ya Allah. Motor naked adalah motor kesukaan bapak gue, dan gue harap gue punya duit buat beli CB 600 itu untuk bapak gue. Nah, jadi teman-teman doain ya supaya gue bisa ngebanggain ortu. Lagi jalan di sini gue ngelihat Honda memperlihatkan motor MotoGP-nya. Gila, bagus banget ya. Ini kalau harganya cuma 50 juta gue beli. Ada African Twin. Oh my god. Aduh ya Allah, gue pengen banget mau G1 ini. Motor adventure yang matic dan ternyata motornya emang gede dan cocok sama gue. Gila, aduh. Selama kita ngobrol-ngobrol di sini kita langsung ngeliat boothnya Kawasaki, yang dimana booth Kawasaki cuma segini. Hah? Teman-teman bisa lihat ya, ini booth Kawasaki cuma memperlihatkan ZX25R dan motor-motor lainnya. Yang mungkin di highlightinnya adalah motor listriknya yang nggak begitu wow gitu, nggak terlalu gitu. Jadi gua yang make Kawasaki motor gitu ya di rumah gitu ya, agak sedikit kecewa, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ya, boothnya Honda seperti ini, boothnya Yamaha seperti ini, booth Kawasaki. Oh my god, why? Nah, di sini kita sedang lagi ada di new booth, yang dimana di sini teman-teman bisa lihat ada motor sport, tapi mereka ini semuanya itu listrik, teman-teman. Yang dimana kalau misalkan gue lihat ya dari desain motornya itu mirip-mirip kayak campuran Ducati, Ninja, dan CBR dicampur jadilah motor new ini. Nah, menurut teman-teman cakep kan nih motor? Selain motor ini, gue juga kepincut sama salah satu merek yang bisa dibilang motornya, wah, kayaknya gue mau banget deh. Dikarenakan spesifikasinya yang menurut gue melebihi keinginan gue, yaitu dari merek SMEF. Motor listrik yang desainnya semi-semi trail gitu, teman-teman. Yang bikin menggiurkan buat gue adalah spesifikasi motornya, yang dimana torsinya itu sampai 60 Nm. Jadi di sini SMEF itu mempunyai dua tipe motor yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman lihat di halaman resminya,
Ini ada EMT dan ada juga EM1, yang dimana EMT itu max speednya di 100 km per jam, 110 km jarak tempuhnya, dan torsinya 60 Nm. Ini yang bikin gua tergiur, 60 Nm torsinya. Sedangkan kalau yang EM1 itu kurang lebih di max speednya dia 105 km per jam, max range-nya sama 110, tapi torsinya di 35 Nm. Untuk torsi 35 pun itu udah kenceng. Gimana kalau misalkan yang 60 coba? Aduh, bayangin deh. Gile dah. Di sini gue tergiurkan sekali dengan dua motor ini. Tapi sayangnya, yang bikin gue agak tidak meminat untuk membeli adalah max range-nya dan max speed-nya, teman-teman. Kalau misalkan max range-nya bisa sampai di 200 km dan max speed-nya bisa nyampe 150 gitu ya, atau enggak setidaknya 140 deh gitu kan, karena nggak akan mungkin kepake juga sampai 140. Itu gue kemungkinan besar bakal beli on the spot torsi 60, kecepatan max speednya di 150, dan max range-nya di 200, tanpa basa-basi gue bakal beli itu. Mungkin kedepannya Smef bakal upgrade lagi motornya ya. Menurut gue ini gue sangat tergiurkan sekali. Motornya lucu juga. Apalagi yang ini, yang versi bebeknya, ini lucu banget. Sayang, jarak tempuhnya maksimal di 110 km per jam doang. Jadi kalau dibawa touring ini agak nyusahin kalau cuma 110. Setelah dari boothnya Smef, di sini kita langsung keliling-keliling sekali lagi untuk melihat motor-motor yang lain seperti Ducati, BMW, Royal Enfield, dan lain-lainnya. Di sini kita istirahat dulu ditemani dengan minuman Heniol Sweet dan makanan nasi, kentang, dan ayam panggang di bawahnya. Gak kelihatan ya? Selepas istirahat, di sini kita akan coba test ride beberapa motor. Yang pertama adalah motor klasik modern, yaitu Royal Enfield 350 Meteor. Wah, kayaknya udah kayak motor pro besar gini anjir. Go. Sini dong. Iya di sini. Gimana? Berdiri. Sekali. Aduh. Ini cara nyalainnya gimana? Yang merah kiri. Kontaknya dulu dong. Oh iya. Bisa aja nih bercandanya. Bro, gitu. Pinggir dulu. Oh, pinggir dulu. Kemana? Gue harus akuin pemakaian Royal Enfield 350 ini menurut gue nyaman aja. Gaya klasiknya dapet, nyamannya dapet. Tapi sekali lagi kemungkinan besar ini lebih cocok untuk teman-teman yang tingginya di 160 sampai 170 teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman lihat gue make, gue nggak tahu ya kalau menurut teman-teman cocok aja atau kurang cocok. Coba tulis di komentar. Nah di sini teman-teman, temen gue Jody dan Siwon pengen nyobain rasanya motor dari merek Alfa teman-teman, motor listrik. Temen gue di sini bilang kalau motor Alfa ini remnya pakem, bagus, untuk suspensinya juga lumayan bagus dan ngejengat banget karena ini juga listrik ya. Mari kita coba ganti mode deh. Anjing goblok. Setelah kita udah coba test ride motor-motor yang ada di luar sini, kita cobain test ride motor yang ada di dalam, yang pastinya motor listrik semua. Nah di sini kita bakal nyobain motor New, yang motor sport itu loh, yang motor sport listrik. Selagi gue nyobain motor New, di sini temen gue nyobain motor Smef-nya. Nah menurut teman-teman gimana nih motor New-nya? Keren atau enggak teman-teman? Tapi kalau yang gue rasain, gue lupa ya ini gue pakai level berapanya. Jadi kalau di motor listrik tuh ada yang namanya gearnya atau giginya lah ya. Kalau misalkan di motor pada umumnya, di sini tuh bisa disebut levelnya lah. Ada level 1, level 2, sama level 3. Nanti kalau misalkan teman-teman masukin opsi level 3, dia lebih kenceng dan torsinya lebih ngejengat teman-teman. Sedangkan kalau level 1 dia lebih slow dan lebih halus. Nah gue lupa kalau misalkan motor New ini gue pakai level yang keberapa ya. Tapi ketika gue rasain itu kurang ngejengat teman-teman.
jadi ngejengatnya lama. Jadi katanya motor New ini bisa sampai 150 km per jam kecepatan maksimalnya. Menurut gue ini udah kencang banget untuk sekelas motor listrik baru ya teman-teman. Tapi untuk torsinya kurang lebih sama aja kayak 250 cc 2 silinder. Jadi nggak terlalu ngejengat banget. Nah di sini gue juga nyobain motor yang lain dari merek Krakata. Ini surprisingly enak teman-teman. Torsinya lebih ngejambak dibandingin motor New. Ketika gue nyobain motor dari Smef, torsinya lebih ngejambak dan ini masih yang 35 Nm teman-teman. Torsinya masih di 35. Kebayang nggak sih kalau kita nyobain yang 60? Jumping everyday teman-teman. Cuman hasilnya tuh kayak terlalu Nah, setelah dari motor, di sini kita masuk ke pameran mobilnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di tempat pameran mobil ini lebih ramai, teman-teman. Di sini gua berpikir bahwa wow, di sini adalah orang-orang kaya yang pengen lihat mobil untuk dibeli. Banyak banget ya peminat mobil. Gue juga sudah mulai meminat mobil sih, teman-teman. Cuman untuk mobil gua belum kuat ya finansial ya. Sedih banget. Di sini ada mobil MG, BMW, mobil Jimny 520 juta, Mini Cooper, dan satu merek yang pengen banget gua pinang ya, bisa dibilang salah satu mobil impian gua, yaitu dari merek Hyundai. Apalagi kalau bukan Hyundai Ioniq 6. Oh my god, nih mobil. Aduh, ini tuh mobil listrik. Kebayang gak sih ngejengatnya kayak gimana? Terus bentuknya kayak Porsche modern gimana gitu. Ya Allah, gue pengen. Di sini juga gue nyobain test ride mobil Hyundai Ioniq 6, yang dimana menurut gue di sini gue cuma bisa bilang amin ya Allah. Dikarenakan mobil Hyundai Ioniq 6 ini bener-bener futuristik abis. Sumpah bagus banget, tarikan enak, tenaga dapet. Terus di sini juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman mundur atau malas lihat spion, ada kayak kamera satelitnya gitu teman-teman. Aduh ya Allah, amin. Bagus banget nih mobil. Kalau ada duit gue beli nih, sumpah, dibandingin mobil-mobil yang lain. Nah, sampai sini dulu aja videonya teman-teman. Di sini setelah gue udah nyobain Hyundai Ioniq 6, gue langsung istirahat, sholat, dan siap-siap untuk pulang. Nah, dari video ini gue berdoa untuk teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan otomotif yang teman inginkan. Amin. Kita berdoa aja dulu, lalu ikhtiar. Semoga teman-teman semua dapat kendaraan yang diinginkan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kalau misalkan suka, boleh di like, boleh di subscribe juga. Di sini Sigasik pamit undur dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung Sigasik selama ini. Terima kasih teman-teman. Sigasik pamit undur.